Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Pratama dengan NIM 2507436 dari program studi D3 Teknik Otomotif. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel konseptual saya yang berjudul Lingkungan Berkelanjutan dalam Bidang Teknik Otomotif. Latar belakang. Industri otomotif merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan teknologi transportasi modern. Namun, di balik kemajuan tersebut, sektor ini juga menjadi penyumbang utama berbagai permasalahan lingkungan, seperti peningkatan polusi udara, penggunaan bahan bakar fosil, emisi karbon dioksida, dan limbah industri yang sulit terurai. Sektor transportasi menyumbang lebih dari 24% emisi CO2 global data IEA, dan angka ini terus meningkat. Peningkatan jumlah kendaraan setiap tahun memperparah dampak kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, harus ada perhatian serius dan kolaborasi dari akademisi, pemerintah, dan pelaku industri otomotif. Permasalahan ini berkaitan erat dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs 11 dan SDGs 13. Oleh sebab itu, konsep lingkungan berkelanjutan perlu diterapkan secara konsisten dalam tahap pengembangan teknologi otomotif agar industri otomotif tidak memperburuk kondisi perubahan iklim yang sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pertanyaan mendasar. Dalam penelitian ini terdapat 3 pertanyaan utama yang menjadi dasar pembahasan, yaitu: yang pertama, bagaimana dampak industri otomotif terhadap lingkungan? Yang kedua, inovasi teknologi apa yang sedang dikembangkan untuk mengurangi dampak negatif industri otomotif terhadap lingkungan? Yang ketiga, bagaimana peran mahasiswa teknik otomotif dalam mendukung keberlanjutan? Tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah: yang pertama, mengkaji hubungan antara teknik otomotif dan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, menjelaskan pengaruh industri otomotif terhadap emisi karbon dan perubahan iklim. Yang ketiga, membahas inovasi-inovasi teknologi yang dapat membantu mengurangi dampak lingkungan. Yang keempat, memberikan gambaran tentang peran mahasiswa teknik otomotif sebagai agen perubahan dalam mendukung pencapaian SDGs. Selanjutnya kita akan masuk ke ringkasan isi pembahasan. A. Dampak lingkungan dari industri otomotif dan tantangan keberlanjutan. Dampak lingkungan utama. Industri otomotif menjadi penyumbang terbesar emisi CO2 yang berkontribusi pada pemanasan global. Selain itu, lebih dari 70% polusi udara perkotaan Indonesia berasal dari aktivitas transportasi. Di sisi lain, limbah B3 seperti oli bekas, baterai, dan limbah kimia juga memiliki potensi besar mencemari tanah dan air. Tantangan keberlanjutan. Yang pertama, mengurangi emisi CO2 yang tinggi. Yang kedua, pengelolaan limbah B3 industri secara benar. Yang ketiga, transisi energi nasional yang masih dinominasi batubara. B. Inovasi teknologi otomotif untuk mengurangi dampak lingkungan. Inovasi itu berupa: yang pertama, kendaraan listrik atau EV. Efisiensi energi 2-3 lebih tinggi dan tidak menghasilkan emisi gas buang langsung. Namun, aktivitasnya bergantung pada sumber energi pembangkit listrik nasional. Yang kedua, teknologi hybrid. Solusi transisi yang menghemat bahan bakar hingga 30% dan emisi 40 lebih rendah dibandingkan kendaraan konvensional. Tidak memerlukan infrastruktur pengisian. Yang ketiga, peningkatan efisiensi mesin dan bahan bakar rendah emisi berupa pengembangan mesin downsizing, turbocharged, dan sistem pembakaran efisien. Contohnya GDI atau HCCI. Penggunaan biofuel seperti biodiesel B30 yang mampu mengurangi emisi CO2 hingga 20% pada kendaraan diesel. Material ramah lingkungan dan desain berbasis daur ulang berupa penerapan
sirkular ekonomi melalui desain komponen yang mudah didaur ulang, penggunaan material komposit ringan seperti aluminium atau serat karbon, dan melakukan daur ulang baterai EV. Dengan begitu, lebih dari 60% komponen kendaraan modern dapat didaur ulang. C. Relevansi pembahasan dengan SDGs 11 dan SDGs 13. SDGs 11 berupa kota berkelanjutan, yaitu pengembangan kendaraan rendah emisi, dapat mengurangi polusi udara perkotaan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. SDGs 13 berupa penanganan perubahan iklim, yaitu akselerasi teknologi otomotif hijau, EV, dan biofuel, mampu mengurangi emisi CO2 sektor transportasi secara signifikan, mendukung mitigasi perubahan iklim. D. Peran mahasiswa teknik otomotif sebagai agen perubahan. Yang pertama, mengembangkan penelitian inovatif seperti motor listrik, baterai hemat energi, atau sistem pembakaran rendah emisi. Yang kedua, berpikir kritis terhadap isu lingkungan dan mengusulkan solusi, bukan sekedar mengetahui permasalahan. Yang ketiga, mempromosikan perilaku berkendara hemat energi seperti eco-driving, perawatan kendaraan, dan penggunaan transportasi umum. Yang keempat, mendukung kebijakan pemerintah terkait transportasi hijau. Kesimpulan, keberlanjutan lingkungan dalam teknik otomotif merupakan isu penting karena industri otomotif masih berkontribusi besar terhadap emisi karbon dan limbah B3. Upaya menuju mobilitas hijau terus berkembang melalui teknologi kendaraan listrik, hybrid, biofuel, material ramah lingkungan, serta proses manufaktur hijau. Keberhasilan transisi ini membutuhkan dukungan ekosistem seperti energi listrik bersih dan sistem pengelolaan limbah yang baik. Mahasiswa teknik otomotif memiliki peran penting sebagai agen perubahan melalui penelitian dan penerapan gaya hidup hemat energi untuk mendukung pencapaian SDGs 11 dan 13. Saran. Pertama, bagi pemerintah perlu mempererat transisi pembangkit listrik menuju energi terbarukan (EBT) agar penggunaan kendaraan listrik benar-benar efektif menurunkan emisi karbon, serta memperketat regulasi pengelolaan limbah industri otomotif. Yang kedua, bagi industri otomotif disarankan untuk memperluas penerapan konsep sirkular ekonomi dalam desain kendaraan, sehingga komponen kendaraan lebih mudah didaur ulang dan meminimalkan limbah akhir masa pakai. Yang ketiga, bagi akademisi dan mahasiswa, kurikulum teknik otomotif harus terus diperbarui dengan materi terkini mengenai teknologi hijau. Mahasiswa diharapkan lebih proaktif melakukan riset terapan yang solutif terhadap masalah emisi lokal dan efisiensi energi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga artikel ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya keberlanjutan dalam bidang teknik otomotif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.